Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terkhusus kepada mahasiswa tingkat akhir, para pejuang skripsi. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kepada pejuang skripsi tentang bagaimana mencari judul penelitian dalam mengerjakan tugas akhir. Mudah-mudahan dengan sharing video ini dapat sedikit menambah wawasan saudara semua dalam pelaksanaan pengerjaan skripsi. Oke, berbicara tentang skripsi tentu saja erat sekali kaitannya dengan judul skripsi ya. Karena itu, apabila saudara ingin menentukan judul penelitian, maka ada beberapa hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama adalah sebagai seorang peneliti, ya tentu saja saudara harus berani untuk turun ke lapangan, ya. Karena apa? Dengan saudara turun ke lapangan, maka akan terbuka sekali peluang untuk menemukan berbagai permasalahan yang ada di lapangan, ya. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan agar saudara mampu mengamati berbagai kesenjangan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kepekaan dari saudara sebagai seorang peneliti harus diasah ya. Jadi rasa peka itu harus dibangun ya. Rasa peka untuk melihat berbagai kesenjangan yang ada. Setelah saudara mendapatkan kesenjangan itu, maka saudara hendaknya mencari dukungan teori ya atau teori pendukung. Teori pendukung ini sangat berguna bagi peneliti untuk berjalan ya, untuk berangkat dalam rangka memulai menyusun proposal penelitian. Karena walaupun kesenjangan atau permasalahan telah saudara temukan, akan tetapi ketika saudara tidak menemukan dukungan teori, tentu saja hal ini akan berdampak buruk. Bisa saja proposal yang saudara tulis itu mengalami stagnasi dalam penulisannya. Ya, kenapa? Karena saudara tidak mendapatkan teori pendukung. Dalam rangka mencari teori pendukung ini, tentu saja saudara harus rajin membaca ya dan mencari buku yang buku atau jurnal ya yang berkaitan dengan permasalahan saudara. Selanjutnya, langkah keempat adalah saya sangat merekomendasikan saudara untuk aktif ya dalam kegiatan temu ilmiah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan temu ilmiah bisa kita ikuti secara gratis ya. Jadi pelaksanaan temu ilmiah dilaksanakan melalui Zoom. Kadang walaupun dia berbayar di Zoom, akan tetapi ada juga aplikasi yang gratis. Biasanya Zoom dikaitkan dengan YouTube ya, maka kita juga bisa mengikuti temu ilmiah itu melalui YouTube. Nah, jadi kalau dia melalui YouTube, artinya kita dapat mengakses kegiatan temu ilmiah itu secara gratis ya. Kemudian setelah saudara telah melakukan keempat kegiatan itu, tentu saudara harus melakukan evaluasi diri ya. Sadari kompetensi apa yang sudah saudara miliki. Jangan sampai saudara memaksakan diri saudara. Misal, ketika saudara sama sekali tidak menguasai tentang strategi pelayanan konseling online, ya, saudara juga tidak punya dasar teori tentang pelaksanaan konseling online, maka saya tidak merekomendasikan saudara untuk meneliti tentang konseling online tersebut. Jadi, walaupun saudara sudah menemukan permasalahannya, tapi
ketika kompetensi kita kurang di dalam bidang itu, maka hendaknya kita mengubah haluan, ya. Kita mencari lagi kesenjangan yang mampu kita teliti. Jangan sampai kita tidak mampu untuk meneliti itu. Kenapa? Karena ini akan menghambat, ya, menghambat proses kelulusan saudara sebagai seorang mahasiswa, ya. Ya, hal ini disadari juga, walaupun saudara memiliki dosen pembimbing yang akan membimbing, akan tetapi kalau dasar kompetensi tidak saudara miliki, ya besar kemungkinan sekali saudara akan bisa mengalami hambatan dalam penyusunan skripsi, ya. Jadi untuk memilih ide atau topik itu tentu harus sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan minat, ya. Agar apa? Agar pengerjaan tugas akhirnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Selanjutnya, karena saya memiliki background pendidikan, lebih spesifiknya pada bidang bimbingan dan konseling, maka saya mencontohkan 3 judul skripsi yang bisa saudara teliti. Judul pertama adalah Strategi Guru BK dalam Pelayanan Konseling di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, judul tentang strategi guru BK dalam pelayanan konseling di tengah pandemi COVID ini bisa saudara jadikan alternatif untuk pengerjaan tugas akhir saudara, ya, karena secara novelty judul ini juga cukup menarik, ya, cukup memiliki nilai yang bagus, ya. Kemudian judul kedua adalah variasi keterampilan eksplorasi guru BK pada saat melakukan wawancara konseling. Nah, judul ini juga bisa saudara jadikan alternatif untuk penyusunan skripsi saudara, karena judul ini termasuk masih langka, ya, diteliti oleh mahasiswa bimbingan dan konseling. Padahal keterampilan eksplorasi guru BK saat melakukan wawancara konseling itu merupakan salah satu yang berkontribusi besar terhadap kesuksesan pelayanan konseling. Kemudian yang ketiga, saya juga merekomendasikan kepada saudara selaku mahasiswa bimbingan dan konseling untuk meneliti tentang pola pelayanan BK di sekolah dasar, ya. Karena apa? Karena pelayanan BK di sekolah dasar ini memang belum dilaksanakan secara tetap, ya. Di sana sudah ada konselor kunjung. Di dalam panduan operasional penyelenggaraan guru BK di SD sudah disebutkan bahwasanya pelayanan BK itu dilakukan oleh konselor kunjung. Tetapi pada faktanya di lapangan masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan BKDSD. Nah, ketiga judul ini bisa saudara menjadikan alternatif untuk penyusunan skripsi saudara, ya. Baiklah, mungkin itu saja video singkat yang bisa Bapak bagikan kepada saudara karena keterbatasan waktu yang ada. Mungkin pada video yang lain saya akan membagikan tema tentang penelitian secara lebih spesifik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.